Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya di dalam renungan pagi pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini saya sangat mengucap syukur. Kenapa? Karena hari ini kita sehat. Hari ini kita bahagia. Hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Dan pada kesempatan pagi yang indah ini, saya akan bawakan renungan di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Begini bunyi firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Judul perikopnya adalah Zakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Dan yang terakhir, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kisah Zakius ini mungkin kita sering mendengar dari cerita-cerita sekolah minggu. Kita sering dengarlah kisah atau cerita daripada Zakius ini. Tetapi di sini ada suatu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, pada renungan pada pagi hari ini saya beri judul, yaitu anugerah yang mengubahkan. Yang mana Zakius ini adalah kepala pemungut cukai. Kita tahu kepala pemungut cukai itu orangnya kaya raya. Dan tentunya dia punya anak buah, dia punya bodyguard, dia punya keluarga yang terpandang begitu. Karena Zakius seorang kepala pemungut cukai. Di sini ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang-orang itu benci kepada Zakius? Kenapa orang-orang itu sangat tidak suka dengan Zakius dan memberikan predikat Zakius adalah orang yang berdosa? Itu karena Zakius sebagai kepala pemungut cukai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hal yang menarik yang pertama adalah yaitu anugerah yang mengubahkan. Zakius sudah boleh saya katakan muak dengan predikat-predikat, dengan label-label yang diberikan kepada dirinya. Walaupun kehidupannya itu serba kecukupan, walaupun kehidupannya itu serba mapan, serba tidak kekurangan, kira-kira seperti itu, tetapi ada satu kekosongan dalam hatinya. Dia ingin merasakan
kebebasan begitu kira-kira. Pingin merasakan sesuatu yang membuat hatinya itu sukacita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada saat Yesus di ayat yang pertama tadi dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Dan yang kedua, di situ ada seorang bernama Sakius kepada kepala pungut cukai. Dan ia seorang yang kaya raya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi hatinya ini penasaran Bapak Ibu Saudara. Penasaran, pengen tahu siapakah Yesus ini. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Sakius berusaha untuk melihat sosok seperti apakah Yesus itu. Karena apa? Di dalam hatinya itu punya kerinduan, punya sesuatu yang luar biasa begitu, kepengen bebas dari yang namanya kebencian daripada orang-orang atau label-label yang diberikan kepada orang-orang tentang dirinya. Jadi kemanapun Sakius ini gak tenang hidupnya, karena ada kekosongan itu tadi dalam hatinya itu. Dan kerinduan daripada Sakius ini sangat membuahkan hasil Bapak Ibu Saudara. Walaupun harus bersusah payah. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa maka ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Walaupun dia memiliki suatu keterbatasan, badannya pendek, tetapi Sakius tidak putus asa Bapak Ibu Saudara. Dia tahu rasa ingin jumpa sama Tuhan itu begitu besar, sehingga dia tidak melihat kekurangannya, tidak melihat harga dirinya itu, bahwa dia sebagai seorang kaya, sebagai seorang kepala pemungut cukai, dia nggak pakai itu semua. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Yang penting saya ketemu dengan Yesus, karena saya rindu, pengen ketemu Yesus seperti apa. Nah, akhirnya di ayat selanjutnya dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa kok pohon ara yang dipilih daripada Sakius ini? Ada satu hal yang menarik Bapak Ibu. Di situ dia berusaha melihat Yesus, tidak berhasil karena memiliki keterbatasan fisik, yaitu badannya pendek. Tetapi hikmat daripada Sakius ini, dia berlari mendahului orang banyak dan memilih pohon ara. Nah, pohon ara, kita tahu kisah daripada pohon ara ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan mengutuk pohon ara? Karena apa? Daunnya itu lebat, tidak ada buahnya, sehingga Tuhan mengutuk. Pada saat mau ngambil buahnya, tidak ada buah, makanya Tuhan mengutuk. Nah, inilah yang dipilih Sakius. Pohon ara, pohon yang daunnya lebat. Dan pada saat Sakius memanjat, dia sembunyi di balik ranting-ranting pohon yang lebat itu, dan tersamar dengan daun-daunnya itu, sehingga tidak ada satu orang pun yang tahu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perjuangan Sakius begitu luar biasa. Perjuangan Sakius pengen rindu ketemu Yesus, membuahkan hasil Bapak Ibu. Terbukti
di ayat selanjutnya, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah satu gambaran bagaimana dosa ditutupin seperti apapun, dan tidak ada satu orang pun yang melihat, tetapi Tuhan bisa melihat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Sakyus mendapatkan apa yang dia rindukan selama ini. Pada saat Tuhan melihat, "Sakyus, segeralah turun, karena hari ini saya akan menginap, menumpang di rumahmu." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apabila anugerah itu datang, jangan keraskan hatimu. Dan Sakyus menerima anugerah itu. Anugerah damai sejahtera sukacita yang luar biasa. Dan di ayat yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini Bapak Ibu, inilah yang dirindukan oleh Sakyus sejak lama. Hidup Sakyus diubahkan. Tidak sama dengan kehidupan Sakyus yang dulu. Karena sudah mendapatkan suatu anugerah yang mengubahkan hatinya, sehingga apa? Terjadi sukacita di situ. Yesus telah mengisi kekosongan yang selama ini Sakyus rasakan. Begitu Yesus masuk dan menyentuh hatinya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, predikat-predikat atau label yang diberikan oleh Sakyus ini hilang. Hilang Bapak Ibu Saudara. Sakyus merasakan sukacita. Merasakan sukacita yang selama ini tidak pernah dia rasakan. Walaupun kehidupannya bergelimpang dengan harta. Tetapi damai sukacita itu cuma Tuhan yang dapat memberikannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jika anugerah itu datang, jangan keraskan hatimu. Anugerah, keselamatan, damai sejahtera cuma Tuhan yang dapat memberikannya. Dan di ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita menerima anugerah keselamatan, damai sukacita yang daripada Tuhan, ada satu oknum yang tidak suka. Oknum itu yang senantiasa menghimpit, mendakwa, menghakimi, sehingga orang itu mati kekal. Biasa, hal biasa itu Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mengalami. Tetapi semuanya itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan keselamatan, damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Dan di ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di sini, tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hati Sakyus tersentuh oleh kasih Tuhan.
Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadi perubahan yang radikal di situ. Setengah daripada hartanya akan dibagikan kepada orang miskin. Bahkan kalau ada yang kuperas katanya, akan dikembalikan 4 kali lipat. Luar biasa Bapak Ibu. Perubahan yang sangat radikal. Beda dengan kehidupan Sakyus yang dulu. Beda dengan kehidupan daripada sepak terjang daripada Sakyus ini. Mungkin dia dulu cinta akan uang, cinta akan segala sesuatu yang bersifat dunia ini. Tetapi begitu hatinya tersentuh, diubahkan oleh Tuhan, maka semuanya itu tidak ada artinya. Dia sanggup memberikan berapapun. Karena apa? Karena ada perubahan di hatinya. Ada damai sukacita. Dia tahu bukan harta itu yang membuat Sakyus bahagia. Bukan harta itu yang membuat Sakyus merasakan damai. Tetapi sentuhan daripada anugerah Tuhan itulah yang membuat Sakyus tenang. Yang membuat Sakyus happy, sukacita yang luar biasa. Beda dengan perikop-perikop sebelumnya tentang pemuda yang kaya itu. Pada saat anugerah keselamatan itu ditawarkan oleh Tuhan, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin dan mengikutlah aku. Dia pergi dengan sedih. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Hatinya masih terpaut kepada harta itu. Sehingga anugerah keselamatan itu terbuang begitu saja. Tetapi beda dengan kehidupan daripada Sakyus ini. Dia terima dengan sukacita, dengan luar biasa. Sehingga apa? Harta tidak ada artinya dibandingkan keselamatan yang diberikan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan di ayat selanjutnya Bapak Ibu, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan tahu perjalanan dia di kota Yeriko itu tidak cuma berjalan saja Bapak Ibu. Tidak cuma melewati saja. Tetapi Tuhan Yesus lewat daripada kota Yeriko ini ada satu misi yang sangat luar biasa. Yaitu apa? Menyelamatkan satu jiwa yang terhilang. Karena Sakyus juga anak Abraham. Dan Yesus tidak mau satu jiwa pun terhilang. Ingat Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di sini terjadi keselamatan pada diri Sakyus dan juga seisi rumahnya. Satu jiwa diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin di dalam rumah daripada Sakyus itu ada istrinya, anaknya, atau mungkin bodyguardnya, atau mungkin karyawannya, saudara-saudaranya mungkin yang ada di rumah itu diselamatkan Bapak Ibu. Semua merasakan sukacita yang luar biasa karena satu jiwa Bapak Ibu. Luar biasa. Kisah daripada Sakyus ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita hidup senantiasa menjadi berkat dimanapun kita berada. Dengan seperti itu, maka nama Tuhan akan dipermuliakan lebih lagi, seperti yang dialami Sakyus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebab Anak Manusia datang
untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Sakius jadi anak yang terhilang. Tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan daripada Sakius. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita peduli dengan jiwa-jiwa. Kita peduli dengan saudara-saudara kita yang belum percaya Tuhan. Kita peduli dengan mungkin karyawan kita atau pembantu kita yang belum percaya Tuhan. Kita jadikan berkat kehidupan kita, supaya mereka melihat, wah, kehidupan orang percaya itu seperti ini. Jadi mereka bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Bisa menerima berkat daripada kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah renungan yang singkat ini tentang kehidupan daripada Sakius diubahkan. Ini menjadi berkat buat kita, menjadi semangat buat kita untuk senantiasa memberitakan Injil, memberitakan kebenaran daripada Allah. Karena satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat firman-Mu hari ini. Biarlah berkat firman-Mu hari ini Tuhan boleh senantiasa menjadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah kami menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada. Karena dengan seperti itu, nama-Mu senantiasa dipermuliakan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.